Matur suwun Gus Iksan atas pembacaan istighosah. Selanjutnya melanjutkan pengajian rutin hari Selasa. Hari ini tanggal 23 Maret yang semestinya jadwalnya Gus Solihuddin, tapi karena beliau berhalangan hadir dan tadi sore beliau sempat memberikan ke saya file video yang nantinya akan kita putar dan kita dengarkan bersama. Meskipun begitu, Gus Solihuddin juga akan menghadiri acara Zoom malam ini meskipun beliau agak repot ya. Jadi nanti pertanyaan bisa langsung ke Gus Solihuddin. Baik teman-teman, para jamaah daerah-daerah sedoyo, monggo langsung mawon kita share screen tentang pengajian kitab Hadir Ilallah, melanjutkan pertemuan Selasa yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh pinesepuh ingkang kawula taati, dumateng sedaya dulur-dulur jamaah peta ingkang sangat-sangat kawula mulyakaken. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan rutinitas pengajian online lewat Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa istiqomah dan betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Dulur-dulur jamaah peta ingkang kawula hormati, mohon maaf jika pada malam hari ini kami tidak bisa live karena bersamaan dengan acara takziah. Tepat jamnya 9 kami akan melakukan takziah ke Jawa Tengah dengan dulur-dulur Pondok PPTQ An-Nawawi. Mohon maaf barangkali tidak bisa live. Mudah-mudahan walaupun pengajian ini dengan rekaman video, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat dumateng panjenengan sami dan tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu. Mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa live. Ini hanya rekaman video mawon. Oke, langsung ke mawon untuk menyingkat waktu. Kita buka kitab Hadir Ilallah halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakati, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa amma takbiru faida nataqa bi lisanu fayambaghi alla yukadzibahu qalbuka fa in kana fi qalbika syai'un huwa akbaru minallah subhanahu fallahu yashhadu an innaka fallahu yushhidu innaka lakadzibun. Dan adapun takbir, ketika melaksanakan takbir, faidana toko bihi lisanuk, jikalau lisan kamu mengucapkannya, mengucapkan takbir maksudnya, fayam bagi Allah yukadzibahu qalbuka, maka seyogyanya hatimu tidak membohongi. Maka seyogyanya lisanmu tidak membohongi hatimu. Fa in kana fi qalbika, dan jikalau di dalam hatimu ada sesuatu, maka sesuatu itu adalah lebih agung daripada Allah. Wallahu yushidu innaka lakadzibun, maka Allah mengetahui, menyaksikan bahwasanya kamu adalah pembohong. Wa in kana al-kalamu sidqan kama syahida 'alal munafiqin, maka bahwasanya ucapan itu benar seperti apa yang disaksikan oleh Allah pada orang-orang munafik di dalam ucapannya. Orang munafik mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul Allah. Tapi apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, seperti orang-orang munafik. Fa in kana hawaka ablagu alaika min amrillah azza wa jalla, maka jikalau hawa nafsumu lebih mengalahkan atas kamu dari perintah Allah azza wa jalla, fa anta atwahulahu, maka kamu lebih taat kepada nafsu kamu daripada kepada Allah. Faqadid dakhattau ilahaka wa kabbartahu fayusika ayyakuna qauluka Allahu akbar kalaman bil lisanil mujarrad. Maka sungguh jika itu kamu lakukan, maka kamu mengambil nafsumu sebagai Tuhanmu dan engkau mengagungkannya, maka seakan-akan fayusiku, maka seakan-akan ucapanmu, ucapan Allahu Akbar itu hanya ucapan di lisan semata. Wa qad takhallafal qalbu an musa'adatihi, maka sungguh apa yang kamu katakan tadi itu bertentangan dengan hatimu, padahal harusnya ucapan kita itu membantu pada hati kita untuk hadir kepada Allah. Wa ma'adhamal al-khatar fi dzalika, wa malan utai gawok suwiji-wiji a'dhama kang luwih agung apa ma kesuwen iki. Wa ma'adhama al-khatar, dan alangkah besarnya bahaya ucapan tersebut jikalau tidak ada taubat, tidak ada permintaan ampunan kepada Allah dan husnudzon dengan sifat karamnya Allah dan memohon pintu maafnya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan hal tersebut, karena memang ini sulit, ketika mengucapkan Allahu Akbar betul-betul mengagungkan Allah itu jarang yang bisa. Maka ketika itu kalau kita tidak bisa, hati kita itu
memohon ampun dan memohon kemuliaan dan pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah takbir kita langsung menuju ke doa istiftah. Wa amma du'aul istiftah, dan adapun doa istiftah, fa awwalu kalimatihi, adapun kalimat awal perkataannya, awal kalimatnya ucapan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, yaitu aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Redaksi ini walaisa al murad bil wajhi al wajhat dhahir. Redaksi wajjahtu wajhiya ini yang dimaksud bukanlah wajah dhahir, muka, bukan yang dimaksud itu muka secara dhahir atau wajah secara dhahir. Fa innaka inama wajhahtau ila jihatil kiblat, maka bahwasanya wajah kita itu kita hadapkan kepada kiblat. Kalau wajah kita hadapkan kiblat, seakan-akan Allah itu di situ dengan apa itu muka kita. Padahal wallahu subhanahu yataqaddasu an at-tahuddahu al-jihad. Allah itu munazzahun, ayatakot dibersihkan dari batasan atau arah. Allah itu tidak berarah, maka hatta tuqbila biwajhi badanika, sehingga kamu menghadapkan muka pada wajah badan kamu. Wa innama wajhul qalbi, dan pastilah yang dimaksud wajah di sini adalah hati. Wajhul qalbi, wajah di sini adalah hati. Nah, huwa alladzi yatawajjahu bi ila fatiris samawati wal ard. Jadi ketika mengucapkan ini wajhatu wajhal ladzi fataras samawati wal ard, di sini itu adalah hati kita yang kita hadapkan, yang dihadapkan kepada zat yang menjadikan langit dan bumi. Maka fandur ilai amutawajjihun huwa ila amanihi, maka fandur, lihatlah, maka telitilah atau introspeksilah apakah wajah kita, artinya hati kita itu kita hadapkan kepada sesuatu yang kita angan-angan atau sesuatu yang kita kita maksud, dalam artian angan-angan yang ada di dalam hati, baik itu di dalam rumah, masalah di dalam rumah, di pasar dan lain sebagainya. Wa muttabaun, dan hanya merupakan hawa nafsu yang atau keinginan dari hawa nafsu. Au muqbilun ala fatiris samawat, apakah kita hadapkan kepada zat yang menciptakan langit. Jadi ketika mengucapkan ini wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard, kita harus tahu bahwasanya wajah tuh menghadapnya itu apa, karena menghadap yang lain, bukan menghadap fatiris samawat, zat yang menjadikan langit dan bumi. Jadi itu menurut Imam Ghazali harus kita teliti. Kemudian redaksi wa iyyaka an takuna awwalu mafatiha lil munajat bil kadhi wal ikhtilaf. Maka wa iyyaka an takuna awwalu mafatiha, dan takutlah kamu. Ini adalah sebagai peringatan. Wa iyyaka, dan takutlah bahwasanya permulaan kunci munajat kepada Allah jangan disertai dengan goroh. Jangan sampai munajat kita itu permulaannya itu dengan kebohongan, wal ikhtilaki, dan
berbuat bohong. Walayan sorif al wajha ilallah illa bin sirofi. Jadi janganlah wajah kita itu kita engokkan kecuali hanya berpaling kepada Allah amma siwa. Yes. Maka dari itu fajtahid fil hal, maka bersungguh-sungguhlah. Ya. Fajtahid fil hal, maka bersungguh-sungguhlah pada tingkah munajat ini, ya. Hati ini kita palingkan semaksimal mungkin kepada Allah. Kemudian redaksi selanjutnya ini penting, ya. Wa in ajazta anhu ala dawam. Jika kamu selama ini lemah, mungkin lebih pasnya seperti itu. Kalau dimaknai secara makna jenggot ini lebih sulit ini nanti kalau dimengerti. Wa in ajazta lan lamun apa sira anhu saking sorfi ilahi ala dawami ngatasi sak lawase. Agaknya kayak sulit kalau dimaknani secara makna gandul itu lebih sulit. Maka kita terjemahkan langsung wa in ajazta anhu ala dawam, dan jikalau selama ini kamu lemah, lemah maksudnya hati ini sulit mengengokkan kepada Allah, maka fal yakun qauluka fil hal. Jadi fal yakun, maka pastikanlah ucapanmu mulai sekarang itu betul. Jadi kita harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan kerentek di dalam hati. Maka dari itu sebagai murid dari Pondok Peta pasti tahu pepatah nggih, kulinakno biasakno omonganmu podo karo karepe atimu. Ternyata pepatah ini sulit, redaksinya sedikit tapi memang sulit, betul-betul sulit diamalkan. Nah, sesulit apapun kita harus berusaha. Fal yakun qauluka fil hal shadiqan. Jika selama ini kita itu lemah atau bahkan tidak tahu, atau kita itu tahu tapi sulit jika mempraktekkan, kita tetap berusaha. Fal yakun qauluka fil hal shadiqan, maka pastikanlah ucapanmu fil hali mulai sekarang, fil hali mulai sekarang menjadi ucapan yang benar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, terus kemudian mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu kita berusaha semaksimal mungkin bahwasanya hati kita palingkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa idza qulta hanifa muslimah, jika kamu mengucapkan doa istiftah pada redaksi hanifa muslimah. Hanifa muslimah itu condong atau senang bahwasanya Islam adalah sebagai agama, ya. Hanifa muslimah, atau kita beri makna lain bahwasanya Islam adalah agama yang cenderung pada keselamatan. Hanifah muslimah condong Islam sebagai agama, makna lain seperti itu. Ketika mengucapkan Hanifah muslimah, fayam bagi ayah turo bibalika annal muslim huwa alladhi salimal muslim. Kita harus menekatkan atau seyogyanya hati kita itu mempunyai niat untuk ngerentek sesungguhnya bahwasanya orang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain. Menyelamatkan apa? Dari lisannya dan lisan dan tangannya. Maka fa'illam takun kadzalika kunta kadziban. Maka jikalau kita selama ini tidak berbuat seperti itu, senengane ngilokno, ngelarakno wong liya, mbuh iku ambek tangane, mbuh ambek cangkeme, maka termasuk Anda adalah orang yang pembohong.
Maka dari itu ketika kita melakukan itu semua, fajtahid fi anta'zima, maka bersungguh-sungguhlah kamu mempunyai azam mulai sekarang, fil istiqbali mulai sekarang, dan kamu harus merasa menyesal atas apa yang kamu lakukan pada waktu yang lalu. Wa idza qulta, dan jikalau kamu mengucapkan wama ana minal musyrikin, fa'ahtir bibalika asyirka, fa'ahtil bibalika asyirka, dan jikalau kamu mengucapkan wama ana minal musyrikin, maka kerentekanlah, maka niato bibalika di dalam hatimu asyirka al khafi, yang dimaksud di sini itu syirik, itu syirik khafi. Karena apa? Tidak mungkin orang sholat itu musyrik, itu tidak mungkin orang non Islam. Karena apa? Karena orang Islam, orang yang melakukan sholat itu harus orang Islam. Kenapa kok di sini ada minal musyrikin? Di sini musyrik, di sini yang dimaksud adalah syirik khafi. Syirik khafi itu termasuk ujub, riya, dan lain sebagainya. Syirik yang sama. Jadi syirik khafi ini menyekutukan Allah dengan yang lain, tapi syirik khafi ini tidak sampai memurtadkan orang tersebut. Jadi makanya wa ma'ana minal musyrikin, ketika mengucapkan wa ma'ana musyrikin, hati kita itu betul-betul, hati kita itu betul-betul tidak menyekutukan Allah. Fa inna qaulahu ta'ala, bahwasanya firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Firman Allah, barang siapa yang mengharapkan bertemu kepada Tuhannya, dalam hal ini Allah, falyamal, maka berbuatlah perbuatan solihan yang bagus atau murni, perbuatan yang murni, wala yusyrik, dan jangan menyekutukan atau jangan riya, ujub, dan lain sebagainya di dalam beribadah kepada Tuhanmu, kepada dengan apapun. Jangan menyekutukan Allah, jangan menyekutukan di dalam ibadah kepada Tuhan dengan sesuatu. Nuzila fiman yaksidu bi ibadatihi, ayat ini diturunkan pada orang yang bermaksud, ada orang yang bermaksud ibadah kepada Allah hanya karena ridhonya, wahamdin nas wa kun hadron musfikon, maka janganlah, maka hal-hal yang menyekutukan Allah di dalam hati, dalam arti lain bahwasanya jangan sampai kita sholat itu bukan karena Allah, tapi hanya karena Allah. Nah, hal ini wakun hadaron, maka jauhilah dan betul-betul takutlah pada syirik ini. Wastasir al-khujlatah, maka merasalah kamu malu di dalam hatimu. In wasafta nafsaka bi annaka lasta minal musyrikin, maka kita ditekankan untuk malu di dalam hati kita, hatimu, jika kamu tidak mensifati apa yang kamu ucapkan, termasuk kamu itu bukan orang musyrik. Min ghairi bara'atin an hadza syirik, karena seseorang itu kayaknya tidak bisa lepas ghairi bara'ah dari syirik tersebut. Entah itu syirik yang terjadi pada diri kita itu sedikit, anil qalil wal kasri, atau banyak.
Maka dari itu ketika kita mengucapkan wa ma'ana minal musyrikin, itu kita betul-betul malu kepada Allah, betul-betul malu karena sholat itu secara ikhlas itu sangat sulit sekali. Maka dari itu ketika sholat kita itu betul-betul hadir kepada Allah karena merasa malu dengan apa yang kita ucapkan ya. Karena ya memang kita rasakan semuanya bahwasanya sholat ketika di hadapan mertua ya jauh jika kita sholat di hadapan sapi, kebo, dan lain sebagainya. Kalau kita sholat di depan mertua ya kudu khusyuk, koyo dikhusuk Allahu Akbar seperti itu. Tapi nek sembahyang tidak di depan mertua, sembayangnya lambar seperti itu. Maka dari itu kita betul-betul menghayati ya, apa yang redaksi yang telah diterangkan tersebut betul-betul kita hayati. Apakah betul juga sebagai introspeksi, apakah betul yang kita lakukan itu seperti itu. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya fa'lam wa idza qulta mahyaya wa mamati, dan ketika kamu mengucapkan mahyaya wa mamati fa'lam ana hadza halu 'abdin mafqudun li nafsi maujudun li sayyidihi. Redaksi mahya wa mamati ini ketahuilah bahwasanya perihal hamba yang ia itu tiada, adanya hamba tersebut itu karena tuannya. Wa annahu in sadara mimman ridho wa ghadabahu wa qiyamuhu wa qu'udu wa raghbatu fil hayati wa rahbatu minal mauti li umuri dunya lam yakun mulaiman lil hal. Maka kata mahya wa mati itu muncul pada orang yang ridho dan ghadabnya, berdiri dan duduknya, cinta dan tidaknya di dalam kehidupan ya, itu bukan karena kematian, warahbatu minal maut, jadi itu sampai mati. Jadi mahya wa mamati itu betul-betul ditancapkan di dalam hati. Li umuri dunia lam yakun mulaiman, jika kata ini tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kadang kita itu masih cenderung kepada yang lainnya, koyo aneh mahya, matiku dan hidupku hanya untuk Allah, padahal duwe wedhus mati siji ae wis gelo. Karena apa? Karena memang dia itu pertimbangan adalah umur, perkara dunia saja. Kalau ada orang yang seperti itu, lam yakun mulaiman lil hal, maka ucapan itu tidak pantas, tidak sesuai dengan tingkah atau kenyataan yang ada. Ya mungkin hanya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan langsung kita baca syair Jawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yen sira takbir ngagungke Allah, kudu temenan ra oleh kara, kang diucapno kudune padha marang kelak
kelakuan adilan raka marang kelakuan adilan raka kate ya lho nggih kate ya gak usah wis yen sira salat kudu rumangsa awang ngerasa kakean dosa banjur taubat ati ngersula kandolan marang welas Allah kandolan marang melasi Allah mila sedaya angen-angene mung madhep Allah ora liyane jo nganti eling oma sawae sing nemen maneh eling pacare sing elek sing nemen maneh eling gandakane Hanifam muslimah yen diucapke kudu nekatke marang atine lisan lan tangan ojo nglarake marang muslimat muslim liyane marang muslimat muslim liyane lan ingsun ora king setengahe musyrikin kang diucapke meski nekatke marang atine mung madhep Allah ora liyane mung madhep Allah ora liyane mahya wa mati lillahi yen diucapke duweni arti lakune urip ngadepi mati krana Allah akhir nggon bali krana Allah akhir nggon bali ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asani wa daraji adfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dumateng kanca-kanca sedaya kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Gus Solihuddin utawi Pak Pol atas pemaparan kitab Hadir Allah halaman 4. Mungkin saking para jamaah ingkang kepingin wonten ingkang ditandhetaken, monggo langsung mawon. Niki nggih Gus Solihuddin sedang menyimak meskipun beliaunya kadosnya dalam kondisi nyetir. Gus Pol, monitor Gus Pol. Oke, siap. Monggo. Oke, siap. Monggo menawi para bapak, para mas, Cak Yiyin, monggo Cak Yiyin. Saya ingin tanggul Cak Yiyin. Kula nyimak mawon Gus. Tasih enggal. Kados telon nang minyak. Ayo. Tak boten nanti langsung dipungkasi. Nggih, nek mboten enten nggih langsung dipungkasi mawon. Yang penting istiqomah. Yang penting itu. Amin. Cak Fauzi, Gus Iksan. Mas Afandi. Kok ngono apa Udin dipungkasi mawon. Iku tasik nyetir, Gus Iksan. Pak Ropek. Monggo Pak Ropek. Nah, Mas Afandi nih kados ini. Oke. Betul wonten nggih? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajian rutin setiap hari Selasa pada hari ini tanggal 23 Maret telah selesai dengan pemaparan dari Gus Solihuddin tentang hadir ilallah. Baik, para bapak, para ibu langsung mawon kula end meeting, kula tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.